Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah channel Quranic Terapi yang dimuliakan dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ikan yang ada di kolam, di sungai, di lautan atau di tempat-tempat di mana mereka berada, ya. Bahwa sesungguhnya Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Jadi tidaklah semua makhluk yang ada di bumi ini, yang melata ataupun yang di air atau di gunung-gunung, melainkan Allah memberikan rezekinya. Apalagi kita manusia yang dijadikan sebagai khalifah di bumi ini, Allah memberikan kita banyak nikmat yang tak terhingga. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan sehingga Allah berfirman dalam surah Al-Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya engkau tak dapat menghitungnya. Ya. Dan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin mencoba menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan dapat menghitungnya. Ya, dalam ayat lain disebutkan tadi di awal, dan jikalau kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, maka niscaya aku akan tambahkan. Namun jikalau kamu ingkar, kufur, maka siksaku amat pedih. Oleh karena itu, para jamaah channel Quranic Terapi, apapun keadaan kita, sebagaimanapun kondisi yang kita alami saat ini, yang sehat, yang sakit, yang kaya, yang miskin, yang punya, yang tak punya, yang lagi diuji dengan kekayaan, diuji dengan kemiskinan, kekurangan, hutang, dan sebagainya, mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak mengeluh, karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya, menambahkan karunia-Nya, ya. Dan kami senantiasa menganjurkan para jamaah sekalian, dengan kita selalu bersyukur, maka pasti Allah akan tambahkan nikmat. Sebelum kita meminta kepada Allah saat berdoa, maka ucapkanlah kalimat-kalimat syukur. Terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau. Engkau memberikan hamba nikmat sehat, nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat nafas. Dengan nafas yang Engkau berikan, hamba dapat berbicara, mendengar, melihat, bergerak, berjalan, melangkah, dan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah dan aktivitas pekerjaan. Jadi kita harus syukur, ya. Dengan kita selalu bersyukur sebelum kita meminta, maka niscaya Allah akan memberikan tambahan nikmatnya. Yakin itu. Nah, kesalahan kita dalam berdoa, kita senantiasa meminta, tapi tanpa dilahirkan rasa syukur. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kesalahan sebagian besar, ya, di antara kita. Pada saat kita berdoa, kita lebih banyak meminta, ya. Tetapi kita secara tidak langsung atau secara sadar atau tidak, kita tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat syukur. Oleh karena itu, jamaah sekalian, saya sarankan atau saya anjurkan, sebelum kita berdoa, meminta kepada Allah, maka ucapkanlah kalimat-kalimat syukur. Contohnya begini, ya. Ya Allah, ya sabur, ya syakur. Ya Allah, ya sabur, ya syakur. Ya Allah, ya sabur, ya syakur. Artinya, wahai Allah yang maha memberikan kesabaran dan yang maha syukur, ya. Tempat kita meminta untuk bersyukur, ya. Hari ini hamba berterima kasih, ya, dan sangat bersyukur
atas nikmat yang Engkau berikan. Di antaranya adalah nikmat nafas. Dengan nafas yang Engkau berikan ini, hamba dapat berbicara, berdoa, dapat melihat, mendengar, merasakan sesuatu, bergerak, berjalan, melangkah, dan hamba dapat beribadah, beraktivitas sehari-hari. Dengan rasa syukur ini, ya Allah, hamba bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kelimpahan nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kekuatan lahir dan batin. Terima kasih ya Allah atas nikmat-Mu ini. Engkau memberikan hamba perlindungan, penjagaan, ya, serta pembentengan dari segala mara bahaya, bencana dan musibah. Terima kasih ya Allah. Dengan nikmat-nikmat ini hamba sangat-sangat bersyukur. Oke, itu demikian contoh ya, kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Sesudah kita mengucapkan kalimat syukur, barulah kita meminta kepada Allah. Jadi seolah-olah keadaan kita ini sudah dalam keadaan yang penuh dengan nikmat ya. Jangan kita mengeluh, ya Allah, kenapa aku begini? Kenapa jalan hidupku seperti itu? Suatu kesalahan dalam berdoa. Nah, yang benar, ketika kita berdoa, maka ucapkan kalimat-kalimat tadi sesuai dengan bahasanya masing-masing. Apapun bahasa kita menggunakan bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa mana saja, Allah Maha Faham. Jadi itu yang saya sarankan ya, jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kita. Ya, oke. Kenapa kita harus bersyukur ketika kita berdoa? Karena dengan kita bersyukur itu berarti kita mengakui kepada Allah yang Maha memberikan nikmat. Ya. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang mengakui zatnya sebagai pencipta yang memberikan nikmat. Ya, jangankan Allah, kita saja pada saat memberikan sesuatu, ya, orang yang kita berikan itu selalu memuji kita atau senantiasa mengingat-ingat kita, ya, itu sudah sangat senang, luar biasa. Apalagi Allah. Allah itu jangan kita samakan dengan diri kita. Senang dan cintanya Allah kepada seseorang yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat syukur itu melebihi senangnya kita ketika kita diucapkan, dipuji, ya, oleh seseorang. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ya, saya berharap apapun keadaan kita hari ini, kita diuji dengan kesempitan, kebangkrutan usaha, penyakit, apapun penyakitnya, lahir batin, jasmani, rohani, penyakit, gangguan jin, sihir, santet, santau, tenung, tuluh, guna-guna, kiriman gaib, ataupun penyakit-penyakit yang belum ada kesembuhannya, jangan kita mengeluh. Oke. Kemudian kita diuji dengan kekurangan, kesedihan, diuji dengan kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan harta, jabatan, ataupun hal-hal yang membuat kita sedih. Maka jangan kita mengingat-ingat apa yang sudah kita alami, tapi kita ingat-ingat apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita miliki yang diberikan Allah. Contoh adalah nafas. Nafas yang kita miliki ini satu nikmat yang luar biasa. Ya, nafas yang kita hirup, oksigen yang kita hirup, itu satu nikmat yang luar biasa yang tak ada bandingannya. Andai saat ini nafas kita ditahan oleh Allah selama 1 jam saja, tak usah 1 hari, betapa tersiksanya kita. Atau mungkin kita bisa saja tidak lagi dapat menikmati indahnya dunia ini. Ya, oke. Nah, salah satu nikmat yang besar itu nafas. Maka kita sering menyebut, ya Allah, terima kasih Engkau berikan nafas, kehidupan, sehingga hamba dapat beraktivitas, masih bisa makan, minum, bangun tidur. Nah, itu kalimat-kalimat yang harus kita ucapkan. Insyaallah ta'ala, mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, tidak banyak mengeluh, jangan ucapkan kalimat-kalimat mengeluh, maka Allah akan berikan jalan keluar atau solusi dari masalah yang kita hadapi saat ini. Oke? Karena apa? Ucapan, pikiran, perasaan itu adalah doa.
Maka apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu ucapkan, itu adalah bagian daripada doa kita yang kita keluarkan, kita lemparkan kepada alam semesta ini. Karena apa? Antara diri kita dengan alam ini, ucapan, perbuatan, dan perasaan kita ini itu tersambung dengan kosmik atau alam semesta ini. Dan alam ini sudah Allah ciptakan secara teratur, ya, secara teratur dan secara terjaga, ya, sehingga ucapan-ucapan, perbuatan kita itu adalah bagian daripada alam. Maka semakin kita mengucapkan kalimat yang baik, perasaan kita selalu baik, positive thinking dan positive feeling, maka akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa dalam mengarungi kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Alafu minkum. Jazakumullah khairan katsiran jaza. Semoga saudara-saudara sekalian yang hari ini sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Apapun jenis penyakitnya, yang hari ini ada amanah tanggungan hutangnya, semoga Allah selesaikan amanah hutangnya. Yang sempit rezekinya, Allah lapangkan rezekinya. Yang hari ini terkena gangguan jin sihir santet, semoga Allah angkat gangguan jin sihir santetnya. Yang hari ini ada masalah keluarga, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, masalah-masalah dengan orang-orang di sekelilingnya, semoga Allah berikan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Yang belum dapat jodoh, anak keturunan, semoga Allah berikan jodoh dan anak keturunan yang saleh atau yang salihah. Dan semoga doa-doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Alafu minkum. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.